kalian perlu tahu ya, gagal bayar kredit pintar bisa auto lunas. Loh kok bisa? Nah, sebagai contoh ya, terkadang utang dapat lunas tanpa adanya pemberitaan dari OJK. Dan sebaliknya. Terus tagihan dalam aplikasinya mungkin nggak muncul. Nah, hal ini pernah terjadi. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika seharusnya kita bersikap menghadapi potensi ini? Mengingat bahwa pinjaman online selalu tunduk pada aturan dan prosedur tertentu. Nah, kita seharusnya tidak terlalu khawatir ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan bayaran. Risiko terberatnya adalah dikenakan sanksi oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kendala dalam pembayaran kredit pintar, tidak perlu khawatir yang berlebih. Terkadang kita sering mendengar ada beberapa istilah yang mengatakan bahwa tidak perlu membayar utang dari kredit pintar. Gak usah cepet-cepet dibayar, karena akan lunas dengan sendirinya. Nah, pertanyaan ini adalah apakah hal ini mungkin akan terjadi? Jawabannya mungkin, tapi tidak pasti. Nah, mengapa demikian? Karena aplikasi pinjaman online memiliki kewajiban untuk melaporkan nasabahnya yang gagal bayar kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, karena mereka harus melaporkan jumlah total nasabah yang gagal bayar, dan jika semakin buruk kondisi nasabah yang tidak membayar atau semakin banyak, OJK akan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terkait pinjaman online tersebut. Nah, artinya OJK pasti akan mengetahui jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si kredit pintar. Nah, nama baik dari pinjaman online tersebut juga akan terpengaruh dan dapat dikatakan mungkin buruk. Nah, sebagai contoh, salah satu indikator yang sering kita dengar adalah TKB 90, di mana kita dapat melihat persentase orang yang berhasil mengembalikan uang dalam 90 terakhir. Nah, jika persentase di atas 95%, itu menandakan bahwa kredit pintar masih dianggap baik dan dalam tahap normal menurut standar OJK. Nah, namun jika persentase tersebut turun di bawah 95%, misalnya menjadi 89, 91% atau 70%, itu sudah menjadi tanda peringatan yang serius. Hal itu akan dianggap sebagai red flag atau bendera merah lah, atau tanda bahaya, atau sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, pernyataannya, bagaimana standar operasional untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah ada pelanggaran yang terjadi? Itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab. Dalam konteks TKB 90 yang terus-menerus berada di ambang batasnya, ada kemungkinan bahwa pinjol termasuk kredit pintar ini dan sejenisnya akan mengalami masalah dengan izin mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa utang yang kita miliki tidak akan otomatis lunas seperti sebelumnya. Nah, situasi ini tidak hanya terbatas pada situasi penyedia pinjaman, melainkan bisa terjadi secara acak pada berbagai penyedia pinjaman online lainnya. Nah, sebagai contoh ya, terkadang utang dapat lunas tanpa adanya pemberitaan dari OJK. Dan sebaliknya. Terus tagihan dalam aplikasinya mungkin nggak muncul. Nah, hal ini pernah terjadi, namun tidak dapat dengan pasti mengetahui apakah seorang akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Nah, ini bisa menjadi keberuntungan, namun tidak dapat diandalkan atau diprediksi secara pasti. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika seharusnya kita bersikap menghadapi potensi ini? Mengingat bahwa pinjaman online selalu tunduk pada aturan dan prosedur tertentu. Nah, kita seharusnya tidak terlalu khawatir ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan bayaran. Risiko terberatnya adalah dikenakan sanksi oleh OJK atau masuk dalam daftar BI checking. Dan itu akan mengakibatkan sulitnya mengajukan pinjaman baru, seperti misalnya untuk rumah atau lainnya, kredit motor, kendaraan, dan sebagainya. Risiko terbesar dalam hal ini adalah ketika seorang tidak mampu menanggung dampak risiko tersebut. Jika kita tidak bisa membayar cicilan rumah atau mengajukan pinjaman lagi, maka kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Oke, nah itu bukanlah sesuatu yang sepele. Nah, sebagai contoh, kita mungkin memiliki inspirasi untuk memiliki rumah atau berencana mengajukan KPR, kredit pemilikan rumah lah. Nah, namun untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu menyelesaikan masalah pinjaman yang saat ini terjadi. Jadi sangat penting bagi kita untuk menangani pinjaman online dengan serius, agar dapat mencapai impian memiliki rumah dengan KPR itu. Tentu saja ada kemungkinan kita akan beruntung dan dapat menyelesaikan masalah pinjaman dengan baik. Namun jika tidak beruntung, utang kita tidak akan mendapatkan pemutihan dan tidak akan mendapatkan keuntungan atau otomatis lunas dari kredit pintar itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus tetap bertanggung jawab, mungkin harus tetap membayar utang tersebut jika slik OJK-nya mau hilang.
Nah, ini penting terutama jika kalian memiliki rencana untuk membeli rumah atau melakukan pinjaman lain di masa depannya, atau pengen kur BRI, atau pengen leasing kendaraan, dan sebagainya. Namun demikian, saya bukanlah seorang yang mengajarkan untuk mengabaikan pembayaran hutang. Nah, sebaliknya, saya lebih menekankan pada pentingnya untuk pertimbangan kembali apakah ada prioritas lain yang lebih penting daripada membayar pinjaman online. Misalnya apakah ada kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, untuk bayar kontrakan, atau biaya pengobatan lainnya. Ya, kalau itu lebih penting, itu dulu yang diduluin. Pinjolnya digagal bayarin dulu, ya. Jangan diprioritaskan. Nah, berkorban untuk bayar pinjaman online mungkin tidak selalu merupakan pilihan yang terbaik, ya. Jika itu akan mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak nantinya. Terkadang mengorbankan prioritas tersebut hanya untuk membayar pinjaman online, ini dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan finansial kita. Nah, oleh karena itu ya, sebaiknya kita pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan apapun. Nah, jika kondisi ini tampaknya tidak akan berakhir dengan sendirinya, seperti gagal bayar pinjol ini, hal ini akan terus berulang dan saya tidak merekomendasikan untuk terus fokus pada hal ini. Sebaiknya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan sekarang, ya. Insya Allah, pinjaman online bukan sesuatu yang besar ya teman-teman ya. Jika kalian masih merasa takut, ragu, nah teman-teman bolehlah coba terus belajar mengenai masalah pinjaman online. Baca mengenai peraturan OJK, baca mengenai hukum terkait pinjaman online, ya, terkait dengan pembayaran hutang. Banyak nonton video-video seperti ini ya, motivasi-motivasi gagal bayar. Karena semua ini bersifat perdata, seharusnya tidak ada dampak yang luar biasa bagi kalian. Terutama jika kalian bukan pengusaha atau memiliki aset miliaran ya. Nah, ini seharusnya bukan sesuatu yang besar untuk dipertimbangkan. Fokuslah terlebih dahulu pada apa yang kalian kerjakan saat ini. Kerja aja kerja, fokus aja bersama kerjaan ya. Nggak usah mikirin pinjol dulu. Perbanyak doa dan ibadah dan ikhtiar, baik itu ikhtiar dunia maupun akhirat. Siapa tahu dari sini kalian tuh akan diberikan kemudahan rezeki, petunjuk, atau gambaran tentang langkah-langkah yang harus kalian ambil. Nah, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan kalian dapatkan jika terus terlibat dalam masalah ini. Dan karena masalah ini gak akan ada henti-hentinya buat kalian. Pasrahkan semuanya kepada Allah, minta perlindungan dan fokus pada kehidupan Anda. Sambil niatkan dalam hati untuk membayar di kemudian hari. Insya Allah pasti akan ada jalannya. Entah itu melalui pelunasan otomatis atau dengan mendapatkan rezeki yang tambahan atau pekerjaan baru, ya. Mari jalani semua itu dengan pikiran yang positif. Jangan biarkan diri kalian terombang-ambing atau terhasut oleh ketakutan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.